Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah di kesempatan yang antusias dan segar ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita, kajian kita seputar Quran sebagai referensi primernya, pokoknya dalam kita beragama ini. Ya. Terus kita bersyukur kepada Allah dan terus kita mendekatkan kualitas diri kita kepada Allah setiap saat, setiap hari, ya. Terus kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang ingat pada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika jalan, ketika berbaring. Ketika apa aja, kita selalu terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, rizki, keluarga, saudara, sahabat, teman, ya, tetangga, lingkungan, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, termasuk kajian kita ini. Semoga mengandung banyak kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kita akan meneruskan, ya, bahasan tentang statement kawan bahwasanya membaca itu katanya tidak harus dimengerti, ya, tidak harus dipahami dan lain sebagainya, ya. Yang lalu sudah kita bahas tentang al-qiraah, ya, dan juga beberapa contoh, ya, Qur'annya terkait dengan kata itu, ya. Nah, kali ini kita akan terus progres lagi, ya, membaca versi Ibnu Abbas, ya. Jadi kemarin sudah kita tahu, ya, dari kamus-kamus Arab, terutama kemarin kita lebih ke Al-Mufradat fi Ghurib Al-Quran. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam Lisanul Arab. Ya, Lisanul Arab ini kamus bahasa Arab yang umum sehingga lebih lebih luas lagi, ya, gambarnya lebih umum lagi, ya. Dan juga kita coba lihat beberapa contoh lagi di dalam Al-Quran yang belum sempat kita kaji kemarin terkait kata al-qiraah itu, ya. Lah, menarik penjelasan di dalam Lisanul Arab ini rekan-rekan sekalian, bahwasanya di situ diceritakan al-qiraah itu, ya, al-qiraah itu yang secara letterlek al-qiraah yang tidak ada di dalam Al-Quran itu, begitu juga al-qari, al-qurra, ya. Kalau jamaknya itu tidak disebutkan, tidak ada kata itu, ya. Tapi kita akan melihat dari bahasa Arab dari Lisanul Arab itu, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, di situ disebutkan bahwasanya al-qiraah, istiqra, qaraah, al-Qur'an itu disebutkan artinya adalah mengumpulkan, ya, mengumpulkan. Jadi mengumpulkan di situ. Ada pendapat, ya, Abu Ishaq An-Nahwi, misalkan dia berkata atau berpendapat bahwasanya Al-Qur'an, Al-Furqan, ya, Al-Qur'an itu diambil dari kata qiraah ini atau al-qiraah itu. Artinya adalah mengumpulkan, ya. Kenapa dia disebut al-qiraah atau Al-Qur'an atau mengumpulkan? Kata dia karena di Al-Qur'an itu memang dikumpulkan di situ surat-suratnya, ya. Jadi surat-suratnya itu dikumpulkan menjadi satu, lah itulah Al-Qur'an, kata dia.
Kemudian dia mengutip pendapatnya Ibnu Abbas, ya, takorok tuh kemarin itu takorro'a ya, ketika disebutkan membaca, ya, bacalah dengan kata qoro'a maka amalkanlah atau praktekkanlah. Dia mengutip juga pendapatnya Ibnu Abbas itu. Jadi ketika dikatakan bacalah, iqra' misalkan bacalah, maka di situ menuntut untuk praktek atau pengamalan atau mengamalkan dari kepahaman isi Al-Quran itu, ya. Jadi memang rekan-rekan sekalian, ujung-ujungnya memang adalah pengamalan atau praktek mengamalkan yang disuruh Al-Quran. Kita berusaha nih pelan-pelan ya sepanjang hidup kita untuk mempraktekannya, untuk mengamalkannya langsung nyata gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang dilarang Al-Quran, kita terus pelan-pelan ya setiap hari sepanjang hidup kita berusaha untuk tidak melakukannya. Lagi-lagi keuntungannya, barokahnya, manfaatnya itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh itu. Bukan untuk Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Manfaatnya itu untuk kita sebenarnya. Allah itu sayang pada kita. Rasul juga sayang pada kita. Kepingin kita selamat dan bahagia dunia kita dan akhirat kita. Ya. Jadi pengamalan prakteknya. Ini kalau orang nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti isinya gitu, nggak ngerti maknanya, ya nggak mungkin bisa praktek. Apanya yang dipraktekkan kalau nggak paham? Kalau tidak mengerti loh, tidak tahu, ya tentu saja dia tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa praktek. Ya. Nah, begitu juga rekan-rekan sekalian menurut Ibnu Al-Athir, ya. Ini adalah ilmuwan asal Turki ya, yang kemudian wafat di Mosul atau Irak pada tahun wafatnya sekitar 1233 ya, abad ke-13 Hijrah. Sudah 6 abad setelah eranya Nabi dan para sahabat. Ya, dia juga mengatakan bahwasanya al-qiraah, istiqra, Quran, qiraah itu artinya adalah mengumpulkan. Ya, artinya adalah mengumpulkan. Jadi di dalam Al-Qur'an itu memang mengumpulkan, bukan hanya surat-surat yang dikumpulkan, tapi di situ ada bahasan-bahasan yang dikumpulkan. Di situ ada sejarah, ya, baik sejarah masa lalu maupun kejadian future tense, ya, mustakbal, sesuatu yang akan terjadi kelak itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Kemudian hukum-hukum, ya, halal, haram dan lain sebagainya dan lain seterusnya, di situ juga diceritakan, dikumpulkan di dalam Al-Qur'an itu. Ya, begitu juga janji dan ancaman Allah misalkan, atau cerita tentang Allah, ya, tentang yang metafisika itu dikumpulkan di dalam Al-Qur'an itu. Ayat-ayatnya juga termasuk ayat-ayat yang saling menjelaskan. Ayat satu menjelaskan ayat yang lain, ya, menyempurnakan gitu, saling menjelaskan. Itu menurut Ibnu Al-Athir, maka Al-Qur'an itu disebut Al-Quran dari kata qira'a juga, maka itu artinya adalah mengumpulkan. Jadi sejarah-sejarah tadi ya, hukum-hukum, ancaman dan janji ya, kemudian cerita-cerita atau info-info yang tidak hanya yang fisik keduniawian, tapi juga yang metafisik keakhiratan itu juga diceritakan di dalam Al-Quran. Maka di situ disebut Al-Quran itu mengumpulkan, ya, termasuk ayat-ayatnya yang saling menjelaskan kata beliau. Jadi yang saling menjelaskan itu maksudnya Al-Quran itu ayatnya memang saling menjelaskan. Ini tafsir ayat bil ayat. Ayat satu ditafsir atau dijelaskan dengan ayat yang lain. Maka lantas memunculkan tafsir komprehensif, tafsir holistik, ya, atau tafsir maudhu'i, tematik kalau kita belajar ilmu tafsir ya. Ya, karena memang ini informasinya dalam Al-Quran juga. Insya Allah di surah 2 ayat 185 itu. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkan permulaan Al-Quran hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wabayinatin minal huda, dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Jadi Al-Quran itu petunjuk, kemudian ada ayat-ayat lain yang menjelaskan petunjuk itu sehingga lebih komplit. Memang menurut mufassirin ya, tafsir ayat bil ayat itu adalah tafsir terbaik. Jadi ayat 1 dijelaskan oleh ayat yang lain. Kalau kita menemukan ayat 1 belum jelas, maka kita berusaha untuk mencari ayat-ayat lain secara tematik. Ya, kita kumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang tema itu. Ya, maka insya Allah gambaran kita akan menjadi lebih
lengkap, lebih komplit ya, lebih menyeluruh gitu. Pandangan besarnya lebih kelihatan. Ya. Jadi mengumpulkan gitu. Al-Qur'an itu mengumpulkan. Nah, rekan-rekan sekalian, itu di Lisanul Arab ya, di kamus Arab itu. Lah, begitu juga kalau kita teruskan ya di kamus-kamus modern atau kamus-kamus yang Arab Indonesia ya, seperti Al-Munawwir misalkan. Al-Munawwir itu kamus Arab Indonesia ya. Semua kamus-kamus itu mengartikan membaca dengan kata qira'a itu selalu dengan memahami ya, pengertian memahami. Pasti seperti itu. Misalkan dari Munawwir aja kita cari makna al-qira'a itu atau membaca dengan kata qira'a itu jelas di situ diartikan, yaitu apa? Mempelajari, meneliti ya, memeriksa, mengajar, ya, menelusuri, melacak, ya, memahami dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Itu kalau di Al-Munawwir. Kita teruskan misalkan di Inggris, Arab Inggris, Hans Weher ini kamus Arab Inggris ya. Di situ disebutkan apa itu artinya membaca dengan kata al-qiraah itu. Sama, kurang lebih sama. Seperti to search. To search itu apa? Meneliti, search. Menelisik, menelusuri ya. Atau to investigate. Investigate, jadi menginvestigasi. Meneliti, menelisik gitu ya. Mencari tahu, investigasi. Ya. To examine. Menguji ya. Jadi menguji gitu. Ini sudah lebih jauh lagi ya, meneliti, menguji, mencari ya, dan sebagainya. Meskipun di situ di kamus Hans Weher itu juga disebutkan the art of reading atau the art of reciting. Jadi seni untuk membaca. Itu juga bisa ya. Ini sudah kamus modern ya. Kita teruskan lagi ya, misalkan di kamus KBBI saja. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online ya. Teman-teman bisa di search di Google itu. Itu kurang lebih ya begitu artinya ya. Jadi kalau disebutkan membaca itu maksudnya adalah memikirkan dan memahami isi tulisan. Memikirkan dan memahami isi tulisan. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia saja itu seperti itu. Ya, jadi kata al-qiraah ya, kata qiraah ya, yang itu menjadi Al-Qur'an gitu ya. Quran itu juga diambil dari kata al-qiraah itu ya. Maka di situ selalu artinya menuntut untuk pemahaman, mengerti, penelusuran, menelisik, mengkaji, meneliti, menelusuri ya, melacak, menginvestigasi ya, menguji, mengajar, bahkan to teach ya, dan lain sebagainya. Intinya memahami. Ya, kemudian tentu mengamalkan yang menurut versi Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas yang ini terkenal dengan turjuman Al-Qur'an ya, penerjemah Al-Qur'an ya, mufassir Al-Qur'an, pakar tafsir Qur'an itu disematkan pada Ibnu Abbas. Itu kalau disebutkan bacalah dengan kata qiraah maka amalkanlah artinya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sekarang mencoba untuk melihat contoh-contoh di dalam Al-Qur'an yang kemarin belum kita kaji ya. Misalkan kita buka di surat Al-Waqiah di surat 56 ayat 71 ayat 77 sampai 81. Yang tadi depan saya baca tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu adalah Quran, la Qur'anun karim. Ya, dari kata Qur'an juga Quran. Itulah Quran. Fi kitabim maknun. Al-Quran itu di dalam kitab yang terjaga. Di dalam kitab yang terjaga. Jadi memang penjagaan Al-Quran itu sudah sejak di zaman Nabi itu dijaga, terutama dengan tulisan. Ya. Jadi karena kalau hanya dengan hafalan, maka ini bisa terjadi perbedaan. Hafalmu begini, hafalku begitu, gitu.
hafalnya dia begono gitu ya. Jadi bisa berbeda-beda kalau hanya mengandalkan hafalan. Maka penjagaan Quran itu memang sejak awal itu dengan tulisan. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa paham Al-Quran itu orang yang kotor jiwanya. Ya, tidak bisa paham orang yang kotor jiwanya. Yang bisa paham Al-Quran itu hanya orang yang bersih jiwanya, yang suci jiwanya. Ya, yang kepingin mencari ibroh, kepingin mencari hikmah, kepingin mencari manfaat, kepingin mencari kebenaran. Fa insya Allah nemu itu. Bisa paham Al-Quran itu. Kalau kotor jiwanya ya, pikirannya itu tidak suci, misalkan suudon, mencari-cari kesalahan ya, apalagi yang pokoknya yang di dalam ilmu tasawuf itu, ya iri, dengki, sombong, takabur itu kan meremehkan orang, menolak kebenaran ya, suudon gitu ya, pokoknya mencari-cari buruk gitu ya, pasti dia akan menemukan keburukan. Itu nggak bisa paham orang yang model seperti itu. Yang hanya bisa paham Quran itu hanya orang yang suci jiwanya, bersih jiwanya ya. Jadi nggak bisa paham itu orang yang kotor jiwanya. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin, bahwasanya Al-Qur'an itu tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta. Oleh Allah. Allah itu pemelihara alam semesta. Manusia, hewan-hewan, alam semesta ya. Semuanya dipelihara oleh Allah. Rabbul Alamin. Tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kamu meremehkan ini? Ya, Al-Qur'an itu, kata Allah. Oh, jangan. Ya, jangan diremehkan Al-Qur'an itu. Meskipun mungkin hanya alif lam mim yasin, oh jangan diremehkan. Ya. Dan itu terjadi di masyarakat sejak zaman Nabi. Dan terus di zaman kita melihat tidak terkecuali di zaman kita ya. Kita remehkan Al-Quran itu, baik itu sadar maupun tidak. Bahkan sampai Rasul itu curhat kepada Allah itu. Inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjuran. Sesungguhnya kaumku ya Allah menjadikan Quran ini sesuatu yang dicuekin, nggak dihiraukan gitu. Di nomor 2-kan, bahkan di nomor 10-kan. Masya Allah, naudzubillah ini. Ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian ya. Ya, kalau sudah cuek seperti itu, kita sudah jauh dari Quran, ya pasti umat ini bakal celaka. Ya. Orang yang akrab dengan Quran, orang yang mencintai Al-Quran itu pasti selamat itu. Tidak akan celaka. Itu dijamin oleh Allah. Ya, di dalam surat 20 ya, coba itu ayat 123 ya, insyaallah itu disebutkan di situ. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Diceritakan di situ bahwasanya ketika datang kepada kalian petunjukku, kata Allah, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, wahyu Allah Al-Quran itu, kata Allah gimana jaminannya? Fala yadillu, satu, dia tidak akan sesat, nggak akan. Dijamin sama Allah. Ya, tidak akan sasar dia, enggak. Pasti dia dapat petunjuk. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka, pasti selamat. Itu sudah jaminan dari Allah. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, itu ya. Jadi contoh penggunaan kata Al-Quran itu. Kita ada waktu sedikit lagi ya, kita sekitar 20 menitan aja. Di surat masih di surat Di surat Toha ya, surat 20 ya. Di sekitar ayat 117 insyaallah. Di situ juga disebutkan bahwasanya wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilman. Ayat ini menarik rekan-rekan sekalian, ada keterkaitan antara Al-Qur'an dengan ilmu. Ya, di situ disebutkan wala ta'jal bil qur'an. Janganlah kamu kesusu, terburu-buru membaca Al-Qur'an itu min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu, wahai Nabi, sebelum kami sempurnakan pewahyuannya kepadamu. Jangan keburu-buru. Jangan keburu-buru membacakannya, jangan terburu-buru membacanya ya.
Jangan terburu-buru kepengin Quran itu semuanya kau dapat. Jangan. Pelan-pelan aja, santai aja sepanjang hidupmu. Seakan-akan Quran ngomong seperti itu. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu. Kemudian diperintahkan oleh Allah, wakul, katakan, ya, Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Ilmu itu apa? Pengetahuan, kepahaman, ya. Jadi kalau kita membaca di surat yang lain, memang setelah Iqra itu, ya, itu memang alladzi 'allama bil qalam. Dengan Iqra itu, dengan membaca dan menulis itu, memang Allah ingin apa? 'Allama bil qalam, kepingin memberi ilmu kita dengan perantara pena itu. Ya. Jadi kesimpulannya rekan-rekan sekalian, memang semua kata membaca termasuk di dalam kata al-qiraah atau Iqra itu juga menuntut kita untuk mengerti, memahami, menelisik, mengkaji ya, secara pelan-pelan, secara terus-menerus ya, proses sepanjang hidup kita. Sampai kita paham, kemudian kita mengamalkannya langsung dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.